Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ataupun malam dimanapun kalian berada. Semoga rekan-rekan semua dapat menonton video ini dalam kondisi baik-baik saja dan sehat dimanapun kalian berada tentunya. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas besar ya, komunikasi data atau proyek komunikasi data yang diampu oleh Bapak Prasetyo Yuliantoro ST.MT. Ya, kali ini saya akan membahas tentang video berkaitan dengan rangkuman mata kuliah komunikasi data dari awal sampai akhir. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novan Karamadani dengan NIM 2311101050 dari Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi. Alasan kenapa saya memilih Teknik Telekomunikasi akan saya sertakan di akhir video. Dan saya merupakan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto atau yang biasa disebut ITTP, dan sekarang akan menuju Telkom University dan bergabung menjadi seperti aliansi gitu ya, ikut pusatnya di Bandung gitu. Nah, alasan kenapa saya memilih kampus ini saya akan sertakan di akhir video ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, video ini akan membahas terkait tentang apa itu komunikasi data, dasar-dasarnya mulai dari TCP/IP dan OSI layer, sampai membahas tentang enkapsulasi dan dekapsulasi, dan membahas tentang layer-layer yang ada di dalam OSI layer. Sekian saja intro kali ini. Silakan menonton video dan enjoy. Terima kasih. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang komunikasi data ya. Ini merupakan PPT yang saya buat. Jadi isinya ada bab 1 pengantar komunikasi data, bab 2 TCP IP dan OSI, 3 enkapsulasi dan dekapsulasi. Maaf. Dan yang keempat adalah layer aplikasi, 5 layer transport, 6 layer network, 7 layer data link, dan 8 layer fisik. Langsung saja masuk ke bab 1 pengantar komunikasi data, di mana komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan data diartikan sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Sehingga komunikasi data adalah proses pertukaran informasi dalam bentuk digital antara perangkat atau sistem komputer melalui media transmisi. Oke, yang pertama tadi ada definisinya, kemudian yang kedua, parameter dalam komunikasi data. Yang pertama, tujuan atau penerima harus benar atau sesuai. Kedua, data tidak boleh diubah. Dan yang ketiga, waktu pengiriman atau delay. Nah, dan yang keempat ada jitter atau variasi dari delay. Kemudian yang ketiga ada elemen dalam komunikasi data. Yang pertama ada pengirim atau yang biasa disebut sender, penerima disebut receiver. Ketiga, data berupa teks, gambar, audio, dan video. Yang keempat, media transmisi seperti kabel twisted pair, fiber optik, gelombang radio, Ethernet, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada protokol, di mana masing-masing memiliki definisi, yaitu pengirim merupakan perangkat atau sistem yang mengirimkan data, penerima perangkat atau sistem yang menerima data. Kemudian data, informasi yang dikirimkan, media transmisi atau biasa disebut saluran fisik atau konten kabel yang digunakan untuk mengirimkan data. Kemudian protokol merupakan aturan atau konvensi yang mengatur komunikasi. Kemudian ada aliran data. Aliran data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran data simplex, yaitu aliran data hanya satu arah, contohnya seperti radio, TV, keyboard, dan monitor. Kemudian yang kedua ada
aliran data half duplex, di mana aliran data dua arah tetapi tidak secara simultan. Pada satu waktu, data hanya bisa mengalir ke satu arah, contohnya seperti walkie-talkie. Kemudian aliran data full duplex, di mana aliran data dua arah secara simultan. Data dapat mengalir di kedua arah pada saat yang bersamaan, contohnya seperti telepon. Oke, kemudian masuk ke bab 2, ada model OSI dan TCP atau IP, di mana pemodelen OSI dan TCP IP memiliki fungsi mempelajari proses komunikasi antar perangkat dalam jaringan, dijabarkan dalam konsep layer. Masing-masing layer menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda antar layer. Fungsi dari masing-masing layer akan dijalankan secara berurutan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, memerlukan aplikasi atau protokol. Oke, kemudian di sini ada pemodelan OSI, ada model OSI dan TCP IP. Ini adalah model dari OSI, ini dari TCP IP. Sebenarnya sama saja, cuman TCP IP ini lebih meringkas gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari bawah, yaitu layer fisik. Layer fisik memiliki fungsi utama untuk mengatur dan mendefinisikan spesifikasi fisik dari media transmisi jaringan. Kemudian layer data link, fungsi utamanya yaitu mengatur pengalamatan fisik menggunakan alamat MAC atau Media Access Control. Kemudian masuk ke network, layer network, fungsi utamanya pengalamatan logis dan pengaturan routing untuk mentransmisikan data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang berbeda. Kemudian layer transport menyediakan komunikasi end-to-end yang andal atau cepat antara aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Kemudian ada layer session, mengelola sesi komunikasi antara aplikasi. Kemudian layer presentation, mengubah data menjadi format yang dapat dimengerti oleh aplikasi. Misalnya seperti encoding, decoding, enkripsi, deskripsi, dan kompresi data. Kemudian yang terakhir ada layer application, di mana fungsi utamanya yaitu menyediakan antarmuka bagi aplikasi untuk berkomunikasi dengan jaringan. Kemudian masuk ke bab 3, enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi apa sih? Enkapsulasi adalah proses di mana data ditambahkan dengan header dan trailer oleh berbagai protokol komunikasi ketika data bergerak turun melalui lapisan model jaringan seperti OSI atau TCP/IP. Nah, jadi di proses enkapsulasi ini ada yang namanya application layer, di mana data dibuat oleh aplikasi. Data ini sering disebut data atau payload. Kemudian di source transport itu data ditambahkan header transport seperti header TCP atau UDP. Header ini mencakup informasi seperti port sumber dan tujuan, serta nomor urut untuk memastikan data sampai dengan benar. Kemudian network, segmen data ditambahkan header IP. Header IP mencakup alamat IP, sumber dan tujuan, serta informasi routing lainnya. Kemudian data link, paket data ditambahkan header dan trailer layer data link. Header dan trailer ini mencakup alamat MAC, sumber dan tujuan, serta CRC untuk mendeteksi kesalahan. Kemudian masuk ke physical layer, data dikonversi menjadi sinyal yang sesuai untuk transmisi melalui media fisik seperti sinyal listrik atau gelombang radio. Kemudian masuk ke dekapsulasi. Dekapsulasi adalah proses kebalikan dari enkapsulasi tentu saja, di mana data yang diterima dikupas dari header dan trailer saat data bergerak naik melalui lapisan model jaringan hingga mencapai tujuan aplikasi. Jadi yang pertama itu physical layer. Sinyal diterima dan dikonversi kembali menjadi bentuk data digital. Kemudian di data link, header dan trailer data link diperiksa untuk mendeteksi kesalahan. Trailer dihapus dan data diteruskan ke layer jaringan atau layer network. Di layer network, header IP diperiksa untuk memastikan paket sampai ke tujuan yang benar. Header IP dihapus dan data diteruskan ke layer transport. Kemudian di layer transport, header transport diperiksa untuk memastikan data diterima oleh aplikasi yang benar.
header transport dihapus dan data diteruskan ke layer aplikasi. Kemudian di layer aplikasi, data akhirnya sampai ke aplikasi tujuan dalam bentuk asli. Kemudian terdapat PDU atau Protokol Data Unit. PDU adalah blok data yang dipertukarkan antara entitas protokol pada lapisan yang sama dalam model jaringan seperti OSI atau TCP/IP. PDU mencakup data pengguna serta informasi pengendalian yang ditambahkan oleh protokol pada setiap lapisan, di mana pada lapisan aplikasi terdapat PDU data, di mana disebut sebagai data atau pesan yang belum mengalami pengkapsulan oleh protokol lapisan di bawahnya. Kemudian di layer transport, PDU-nya adalah segmen, di mana pada lapisan ini terdiri dari data dari lapisan di atasnya ditambahkan dengan header transport yang mengandung informasi. Kemudian di layer network, PDU-nya adalah paket, di mana pada lapisan ini terdiri dari segmen atau datagram dari lapisan transport yang ditambahkan header jaringan. Kemudian di layer data link, eh, terdapat PDU frame, di mana pada lapisan ini terdiri dari paket dari lapisan jaringan yang ditambahkan header dan trailer data link. Kemudian masuk ke layer fisik, di mana PDU-nya adalah bit. Pada lapisan ini, bit atau simbol yang ditransmisikan melalui media fisik berupa sinyal listrik, cahaya, ataupun gelombang radio. Kemudian kita masuk ke layer aplikasi, di mana layer aplikasi didefinisikan sebagai eh, model jaringan OSI atau Open System Interconnection dan model TCP/IP. Lapisan yang lapisan teratas yang menyediakan antarmuka antara aplikasi pengguna dan layanan jaringan, di mana fungsinya yang pertama antarmuka pengguna, yang kedua layanan aplikasi, yang ketiga proses data, di mana antarmuka pengguna menyediakan sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi jaringan. Layanan aplikasi menyediakan layanan dan protokol yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Proses data mengatur bagaimana data dihasilkan, diproses, dan disajikan. Kemudian ada protokol utama di layer aplikasi, yaitu HTTP atau HTTPS, atau biasa yang disebut dengan Hypertext Transfer Protocol untuk HTTP, dan HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Digunakan untuk mentransfer halaman web dan konten web lainnya seperti web browser, seperti Google, Chrome, Mozilla Firefox. Kemudian ada FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer file antar komputer dalam jaringan. Contoh penggunaannya seperti aplikasi FTP, FileZilla. Kemudian ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, di mana digunakan untuk mengirimkan email. Contohnya seperti server email, aplikasi email seperti Microsoft Outlook. Kemudian ada DNS, Domain Name System, di mana menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Contoh penggunaannya browser web mengakses situs web. Kemudian protokol berikutnya ada POP3 atau IMAP, Post Office Protocol 3, atau Internet Message Access Protocol, di mana digunakan untuk mengakses dan mengambil email dari server email. Contoh penggunaannya seperti aplikasi email, contohnya yaitu Microsoft Outlook dan Mozilla Thunderbird. Kemudian ada Telnet. Telnet digunakan untuk akses remote ke komputer atau perangkat jaringan lain, sepertinya terminal atau command line untuk mengakses server. Kemudian ada SSH atau Secure Shell, di mana digunakan untuk akses remote yang aman ke komputer atau perangkat jaringan lain. Contohnya seperti terminal atau command line untuk akses aman ke server. Kemudian masuk ke layer transport, di mana layer transport adalah lapisan keempat dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection dan salah satu lapisan utama dalam model TCP/IP, di mana fungsinya adalah menyediakan komunikasi end-to-end yang dapat diandalkan antara perangkat dalam jaringan. Layer ini bertanggung jawab untuk segmentasi data, pengendalian aliran, dan koreksi kesalahan. Kemudian fungsinya ada segmentasi atau reassembly, di mana memecah data dari layer aplikasi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk dikirim melalui jaringan, dan kemudian menyatukan kembali segmen-segmen tersebut di sisi penerima.
Kemudian pengendalian aliran atau flow control, di mana mengatur laju pengiriman data antara pengirim dan penerima untuk mencegah overflow pada penerima. Kemudian yang ketiga, pengendalian kesalahan atau error control, di mana memastikan data diterima dengan benar dan mengirim ulang segmen yang hilang atau rusak. Kemudian ada multiplexing dan demultiplexing, mengelola multiple komunikasi dari aplikasi yang berbeda pada perangkat yang sama, memungkinkan data dari berbagai aplikasi untuk dikirim secara bersamaan melalui jaringan. Kemudian komunikasi end-to-end, di mana menyediakan layanan komunikasi langsung antara dua titik akhir endpoints, kemudian memastikan data sampai dari pengirim ke penerima secara lengkap dan benar. Kemudian terdapat protokol utama di dalam layer transport. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Yang pertama adalah yang Transmission Control Protocol atau biasa disebut TCP. Koneksi berorientasi connection. Maaf, koneksi berorientasi di mana ditetapkan koneksi yang andal antara pengirim dan penerima sebelum data ditransfer. Memiliki fungsi yakni menyediakan segmentasi, pengendalian aliran, pengendalian kesalahan, dan komunikasi end-to-end yang andal. Aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti web browsing, email, dan transfer file. Kemudian ada UDP, User Datagram Protocol, di mana UDP ini tanpa koneksi, mengirimkan data tanpa menetapkan koneksi sebelumnya, menawarkan komunikasi yang lebih cepat tetapi kurang andal, memiliki fungsi yakni menyediakan multiplexing dan demultiplexing, tetapi tidak menjamin pengiriman yang andal atau urutan data. Aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan toleransi terhadap kehilangan data yang signifikan seperti streaming video, VoIP, dan game online. Kemudian masuk ke layer network, di mana layer network ini merupakan lapisan ketiga dalam model referensi Open System Interconnection dan salah satu lapisan utama dari model TCP/IP. Layer ini bertanggung jawab untuk menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima melalui jaringan. Ini melibatkan pengalamatan logis, routing, dan pengendalian kemacetan. Kemudian fungsinya yang pertama pengalamatan logis atau logical addressing, di mana menyediakan alamat IP untuk setiap perangkat di jaringan untuk memastikan data dapat diarahkan ke tujuan yang benar. Kemudian routing, menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang mungkin terdiri dari banyak subnet dan perangkat intermediate. Kemudian fragmentasi atau reassembly, di mana memecah paket data yang terlalu besar untuk dikirimkan melalui media tertentu menjadi fragmen yang lebih kecil dan menyatukan kembali fragmen tersebut di sisi penerima. Kemudian pengendalian kemacetan atau congestion control, di mana mengelola aliran data untuk mencegah dan mengurangi kemacetan jaringan. Nah, protokol utama di layer transport yaitu nama IP, mengatur pengalamatan dan routing paket data di jaringan. Kemudian ICMP, Internet Control Message Protocol, digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan informasi operasional antara perangkat jaringan. Kemudian ada ERP, Address Resolution Protocol, menerjemahkan alamat IP menjadi alamat MAC, Media Access Protocol. Kemudian ada RIP, RIP, Routing Information Protocol, di mana protokol ini digunakan untuk mengatur routing dinamis dalam jaringan kecil hingga menengah. Kemudian ada Open Shortest Path First, OSPF, protokol routing yang digunakan untuk mengatur routing dinamis dalam jaringan besar dan kompleks. Kemudian kita masuk ke layer data link. Jadi, layer data link merupakan lapisan kedua dalam model referensi Open System Interconnection. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan antara perangkat yang terhubung dalam jaringan lokal atau segmen jaringan. Fungsi utama dari layer data link termasuk pengalamatan fisik, deteksi dan koreksi kesalahan, serta pengendalian aliran. Nah, masuk ke fungsi. Fungsi yang pertama adalah pengalamatan fisik, di mana menyediakan alamat MAC yang unik untuk setiap perangkat jaringan, memungkinkan identifikasi dan komunikasi antar perangkat pada segmen dan jaringan yang sama. Kemudian fungsi yang kedua adalah pemegaian atau framing,
di mana mengemas data dari layer jaringan menjadi frame yang dapat dikirim melalui media fisik. Kemudian yang ketiga, deteksi dan koreksi kesalahan. Nah, fungsi ini menggunakan mekanisme seperti CRC untuk mendeteksi kesalahan dalam data yang dikirim. Kemudian pengendalian aliran, mengatur laju pengiriman data antara pengirim dan penerima untuk memastikan bahwa penerima tidak kewalahan dengan jumlah data yang diterima. Kemudian fungsi yang kelima, topologi jaringan, di mana pengelolaan topologi jaringan mengatur dan mengelola struktur jaringan termasuk penanganan konflik data atau collision pada jaringan yang menggunakan teknologi seperti Ethernet. Kemudian masuk ke protokol dan teknologi utama di data. Jadi yang pertama ada Ethernet, mengatur bagaimana data ditransmisikan melalui kabel jaringan, digunakan dalam sebagian besar jaringan lokal atau LAN. Kemudian ada Wi-Fi, mengatur komunikasi data melalui jaringan nirkabel, digunakan dalam jaringan lokal nirkabel. Kemudian ada PPP, point-to-point protocol, digunakan untuk koneksi point-to-point seperti koneksi internet melalui modem, menghubungkan dua titik dalam jaringan, biasanya dalam WAN atau wide area network. Kemudian frame relay, mengirimkan data dalam bentuk frame melalui jaringan WAN, digunakan dalam jaringan area luas atau WAN untuk komunikasi yang cepat dan efisien. Kemudian HDLC atau High Level Data Link Control, mengatur komunikasi data dalam jaringan point-to-point dan multi-point, digunakan dalam berbagai jenis jaringan termasuk WAN. Nah, kemudian kita masuk ke layer yang terakhir, yaitu layer fisik, di mana layer fisik merupakan layer paling pertama dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit mentah melalui media fisik jaringan. Fungsi utamanya mencakup definisi, spesifikasi perangkat keras, pengkodean sinyal, dan transmisi, serta penerimaan data fisik. Di mana fungsi utamanya yang pertama transmisi dan penerimaan bit, di mana mengubah data digital menjadi data fisik untuk dikirimkan melalui media jaringan. Kemudian yang kedua, spesifikasi perangkat keras, di mana mendefinisikan spesifikasi fisik dari perangkat keras jaringan seperti kabel, konektor, dan UI. Kemudian pengkodean dan pengaturan sinyal, di mana mengatur bagaimana bit diwakili oleh sinyal fisik, menggunakan teknik pengkodean untuk memastikan sinyal dapat ditransmisikan dengan efisien dan andal. Kemudian yang keempat, topologi jaringan, di mana mengatur tata letak fisik jaringan termasuk bagaimana perangkat terhubung secara fisik. Kemudian yang fungsi yang terakhir adalah pengendalian akses media, di mana mengatur bagaimana perangkat mendapatkan akses ke media transmisi, menangani masalah kolisi atau koalisi pada media bersama. Nah, kemudian terdapat komponen dan teknologi di layer fisik. Yang pertama ada media transmisi seperti kabel tembaga, antarmuka jaringan seperti NIC atau transceiver. Kemudian yang ketiga konektor dan port, contohnya seperti RJ45 dan ST atau ST. Kemudian ada repeater dan hook. Yang kelima ada modulasi dan demodulasi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi bagaimana dengan videonya? Apakah rekan-rekan semua dapat memahami materi terkait rangkuman komunikasi data kali ini? Semoga teman-teman dapat memahami rangkuman dari materi saya ya. Jadi kesimpulan pada video ini yaitu komunikasi data adalah elemen fundamental yang memungkinkan transfer informasi yang cepat, andal, dan aman antara perangkat di seluruh dunia dengan kemajuan teknologi terus-menerus. Komunikasi data akan terus berkembang, mendukung aplikasi baru, dan memenuhi kebutuhan jaringan yang semakin kompleks dan luas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di awal video, saya akan memberikan alasan mengapa saya mengambil kuliah di
Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan mengapa saya mengambil program studi S1 Teknik Telekomunikasi. Nah, alasan kenapa saya memilih kampus Institut Teknologi Purwokerto karena alasan yang pertama adalah banyaknya mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari luar daerah Jawa. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, karena terdapat prodi yang saya inginkan dan impikan. Yang ketiga, karena banyak beasiswanya. Jadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto itu banyak mahasiswanya dan termasuk kampus swasta yang bergolong murah ya. Kemudian alasan yang terakhir, karena kampus kita ini, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, akan berubah menjadi Telkom University. Nah, itulah alasan mengapa saya memilih kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang alasan saya terkait mengapa sih saya ini mengambil program studi S1 Teknik Telekomunikasi. Nah, salah satunya karena saya ingin memajukan sistem telekomunikasi di Indonesia ini. Jadi saya ingin mengembangkan gitu agar menjadi lebih baik lagi. Nah, alasan kenapa saya termotivasi akan mengembangkan sistem telekomunikasi karena saya berasal dari desa atau kecamatan yang bisa terbilang susah untuk mengakses sinyal gitu ya. Jadi susah untuk mengakses internet. Jadi itulah latar belakang kenapa saya ingin mengembangkan sistem telekomunikasi di Indonesia ini. Nah, harapan saya kuliah di Institut Teknologi Telkom Purwokerto adalah untuk menjadi lulusan yang berakhlak, berprestasi, dan berguna untuk nusa, bangsa, agama, serta untuk orang tua. Ya. Sebelum video ini diakhiri, izinkanlah saya untuk menyampaikan quotes yang berasal dari saya dan saya ciptakan sendiri. Quotesnya adalah, gagal tidaklah memalukan, yang memalukan adalah ketika kalian tidak bangkit setelah gagal. Ya, demikianlah penjelasan dari video kali ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.